Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nah, ya ikhwah, kita lanjutkan untuk materi tasrif pada kesempatan sore hari ini. Ada tugas ya, kita kerjakan dulu untuk PR-nya. Ada 4 model soal, 4 tugas. Pertama, mencari masdar latihan bab 3 bina shahih. Yang kedua, mentasrif istilahi 3 kalimat. Pertama ba'atha, 2 mana'a dan 3 qara'a. Kemudian yang ketiga, merubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab untuk fi'il-fi'il di bab 2 bina shahih. Kemudian soal yang keempat apa? Merubah dari Arab ke Indonesia untuk latihan-latihan di halaman atau di bab 3. Ada yang belum mengerjakan? Ada yang belum mengerjakan? Kenapa, Mas? Baru masuk hari ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Yang ketiga sama 4 belum, Pak. Belum ya? Enggak ngeliat itu. Enggak ngeliat WA. Hampir siang, Pak. Mungkin maksudnya siang. Hampir zuhur. Ya kemarin kita ingatkan ini kemarin WA kemarin. Oh iya kemarin. Kemarin malam, tadi malam berarti. Tadi malam. Dengan harapan kan pulang dari Ma'had Ilmi. Kemarin masuk toh? Masuk kan? Mungkin baru pulang dari Ma'had Ilmi buka HP gitu terus saya share di grup itu. Dengan harapan kalau malamnya itu kan mungkin belajar gitu ya untuk besoknya gitu kan. Kalau jauh-jauh kan khawatir lupa. Kita ingatkan malam harinya. Yes, khair insyaallah. Baik. Diharapkan bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya, kecuali kalau memang enggak tahu ya. Seperti itu. Kita masuk latihan yang pertama, mencari masdar. Sekarang dibuka halaman 124. Latihan ada 12 fi'il bina shahih. 12 fi'il bina shahih. Urut dari paling belakang. Dari paling belakang. Ba'atha, apa masdarnya? Yang paling belakang kiri. Siapa namanya? Aji, kayaknya dulu pernah ikut ya? Ya moga Mas Aji. Masya Allah, komplit ya. Ba'than, bi'satan, ya, au ba'satan. Yang jelas nggak ada bangsatan, nggak ada ya. Ya, ba'than, ba'atha ya ba'athu, ba'than, kita ambil ba'than yang sesuai rumus. Maka kalau ada yang sesuai rumus, kita ambil yang sesuai rumus. Karena apa? Lebih mudah mentasrifnya. Baik, yang kedua, mana'a. Pak Heru, apa masdarnya mana'a yamna'u? Man'an. Ya, masdarnya apa ikhwah? Man'an. Bukan mana'an ya. Mana'an beda artinya. Apa mana'an? Mudah punya anak, ya kan? Itu mana'an. Jadi man'an. Qara'a, apa masdarnya? Ke depan Mas Miftah. Masya Allah, qira'atan. Dan bukan qoro'an ya. Kalau qoro'an kan ngisi kupingnya. Qira'atan. Qira'atan atau
Qur'anan. Kita pakai yang qiraah. Sering mendengar tak kata qiraah? Ya, qiraah. Sehingga nasribnya qara'a yaqra'u qira'atan. Bukan Qur'an, bukan Qur'an, bi qira'atan. Naam, al-kalimatur rabi'ah. Rafa'a, Mas Saifuddin. Raf'an, bagus. Raf'an, ada mas dari yang lain? Raf'anan, ada? Rifa'an ada ya, rifa'an. Tapi kita ambil yang sesuai rumus yaitu apa? Raf'an. Jamaah sampingnya, siapa mas siapa? Jam'an. Ya, jam'an. Jama'a ya jama'u. Jam'an. Ya Pak Sihana, bada'a masdarnya. Bada'an. Bagus, bada'an. Fa'lan. Berikutnya kalimatun sabi'ah, fi'il yang ke-7, dzabaha. Geser ke kiri, Pak. Dzabhan, bagus. Dzabhan. Terus zahaba ini zahaba. Zahaban. Ya ada apa? Ada alifnya ya. Setelah ha ada alifnya. Zahaban. Bisa ditulis di sampingnya biar mudah ketika mentasrif. Zahaban. Terus geser kirinya. Nasya'a. Apa masdarnya? Nasya'a yansya'u. Masdarnya? Nash'atan. Nash'atan. Terus depan maju, masaha. Mashan. Mashan ya, fa'lan, mashan. Ada. Kita ambil yang sesuai wazan. Ada beberapa masdar, kita ambil yang sesuai masdar sesuai wazannya yaitu apa? Fa'lan, mashan. Terus Sayyidat ja'lan. Ja'ala ya ja'alu ja'lan. Terus berikutnya baro'a, apa masdarnya? Bar'an. Cuman di sini dari sisi arti kayaknya salah ini. Jadi menciptakan, mengadakan yang betul. Mengadakan, bukan meruncingi ya. Kalau meruncingi itu baro ya kan. Dia bina nakis. Buktinya apa? Isim alatnya mibrotun. Mibroh itu alat untuk meruncingi pensil, itu mibroh. Baro'a itu maknanya bukan meruncingi tapi apa? Mengadakan. Menciptakan. Bara'allahul khalqa berarti apa? Allah menciptakan para makhluk. Jadi mengadakan yang sebelumnya belum ada, itu baro'a. Ya, untuk masdar selesai. Ada yang tanyakan untuk masdar? Jadi paling gampang antum download kamus aplikasi ya di Android. Itu paling cepat untuk mencari. Kemudian yang juga bagus dengan kamus Mahmud Yunus atau kamus-kamus yang lainnya biasanya itu nanti satu paket fi'il, madhi, mudhari, masdar gitu. Terus kedua, mentasrif secara istilahi fi'il, mana'a, ba'asa dan qara'a. Sampai mana tadi? Ya, coba ditasrif ba'asa. Bagus, Pak Adi sekali lagi ba'atha. Ahsan, terus lanjutnya sekali lagi ba'atha. Baik, kita tasrif sama-sama. Ba'atha, ayo silakan.
Selanjutnya mana'a, silakan. Enggak, selanjutnya tadi. Ahsan, depannya Pak Bambang. Mana'a. Imna. Belum kerjakan, Pak? Salah ya? Ya, sekalian. Baik, kita tes sama-sama. Mana'a, silahkan. Ahsan. Selanjutnya, qara'a. Ahsan. Enggak, Pak? Milan. Qara'a yaqra'u Qur'an Qira'atan. qira'atan. Qur'an. Sudah ngerjakan belum? Sudah ngerjakan? Ya, coba dibaca saja kalau belum hafal. Qara'a yaqra'u qira'atan. Qira'atan. Qari'un makru'un iqra' la taqra' makra'un mikra'un. Ahsan. Ya, sama-sama. Qara'a yaqra'u qira'atan. Yuk. Baik. Sekarang tugas ketiga. Ubahlah ungkapan berikut ke dalam bahasa Arab sesuai fiil-fiil pada bab 2. Jadi ini jawabannya ada di bab 2. Baik, yang dipetik. Lagung. Ya, maktufun. Yang dipetik. Tufun. Maktufun, bagus. Dari kotofayak. Kotofayak. Tifu, bab 2 kok. Iya toh? Bab 2 itu fa'ala ya ilu. Bab 1 bab 3. Nah ini fi'il bab 2 berarti qatafa yaktifu. Ya toh? Amarnya iktif. Qatafa yaktifu iktif. Isim maf'ulnya yang di berarti ini isim. Yang dipetik berarti isim maf'ul, berarti isim maf'ulun maktufun. Ada yang salah? Apa, Pak? Apa salahnya? Jawabannya Pak. Jawabannya jenengan apa? Maktufun. Betul loh, berarti? Betul kan? Ada yang salah? Miktufun. Ya. Miktufun. Baik, kurang harokatnya berarti ya. Harokatnya yang salah itu. Maf'ulun maktufun. Bagus. Berikutnya fikullah. Berarti apa ini sigotnya? Amr ya. Fi'il amr. Ihmil. Dari fi'il apa? Hamala. Yahmilu bab 2 kok, ya kan? Hamala yahmilu. Hamala yahmilu memikul. Kalau pikolah ihmil. Ya, ihmil. Nomor 3, akan kembali. Akan loh, akan ini berarti fi'il apa? Mudhari. Berarti yuk. Rumusnya apa dulu? Nomor 2 loh, bab 2 loh. Bab 2. Bab 2 kok.
Yaf'ilu berarti yarji'u yaf'ilu berarti yarji'u. Akan kembali kan fi'il madinya apa? Akan kembali dari fi'il madi apa? Roja'a kan? Berarti mudhari'nya ini kan akan berarti kan mudhari. Gitu. Kalau telah kembali roja'a, akan kembali yarji'u. Kembali saja roja'an. Gitu. Roja'an. Terus yang dibuang lewat paling belakang pojok, yang dibuang mahdhufun, sigotnya isim apa? Isim maf'ul, bagus. Isim maf'ul dari fi'il madhi apa? Hadzafa yahdhifu. Bab 2, hadzafa yahdhifu, membuang. Kalau yang dibuang berarti isim maf'ulun mahdhufun. Baik. Nomor 5, geser ke kiri. Enggak, Pak? Binasa, nomor 5. Bahasa Arabnya apa binasa? Halaka. Binasa ini tanpa telah, tanpa sedang, tanpa lah. Berarti apa sigotnya? Masdar. Berarti apa ini? Apa ikhwah? Halakan. Halaka yahliku. Halakan. Masdarnya halakan. Setelah lam ada alifnya. Halakan. Yang kelima, halakan boleh, halakun boleh. Ya, jawaban nomor 5, Pak. Kenapa bukan halaka? Halaka kan artinya telah binasa. Gitu. Kalau halaka telah binasa, yahliku akan binasa. Gitu. Yang binasa halikun. Tempat binasa mahlikun. Gitu. Binasa saja halakan. Jelas ya? Ada yang bingung? Bingung? Enggak tak? Ya. Kalau bingung pokoknya berangkat gitu aja, jangan malah berhenti. Kalau bingung berhenti malah enggak bingung sebenarnya. Tapi kan enggak paham. Ya sebenarnya dia enggak bingung, cuman enggak tahu. Ya namanya orang belajar awal-awal bingung itu biasa ya, belajar apa saja lah ya kan. Ya, baru punya istri belajar awal-awal itu aja banyak yang bingung kok ya. Ya kan? Masakin apa yang cocok itu kan? Nah, harus tanya-tanya ini. Memahami sifat-sifatnya juga butuh waktu, ya kan? Seperti itu. Baik, sekarang yang keempat. Yang keempat ini memberi harokat, terus menerangkan sigotnya dan artinya, berarti harus maju ini. Geser ke kiri, maju nomor 1. Samping kirinya Mas Ferry berarti nomor 2. Paling belakang nomor 3. Persiapan dulu kalau belum muat. Terus depan pintu yang baju putih nomor 4. Ya, dihapus. Silakan. Ini kalimat-kalimat ini berkaitan dengan contoh yang ada di bab 3.
5 Mas Aji. Siapkan. Boleh? Nah, jazakumullah khairan katsiran. Perhatikan ikhwah, sekarang nomor 1. Ada alif, qaf, ra, hamzah. Bacanya Iqra. Ya, dari fi'il madhi apa? Qara'a. Iqra. Berarti ini sigotnya fi'il amr, artinya bacalah. Betul ya? Ada yang enggak setuju? Enggak apa-apa. Disanggah ini menurut saya bukan fi'il amr itu, misalnya. Enggak apa-apa. Ya, setuju ya? Betul ya? Baik, nomor raqam kedua. Raqam sani. Jami'. Jim, alif, mim, ain. Jami'un. Karena ini baru belajar 3 huruf, ya satu kemungkinan cuman ini. Nanti kalau sudah belajar fi'il yang lebih dari 3 huruf, banyak kemungkinan nanti bacaannya. Jami'un. Sigotnya ismul fa'il, artinya yang berkumpul atau yang mengumpulkan. Jama'ah itu artinya apa? Jama'ah artinya apa? Mengumpulkan. Mengumpulkan. Berarti kalau jami'un yang mengumpulkan. Maka ada istilah masjid jami'. Kenapa disebut masjid jami'? Karena mengumpulkan masjid yang kecil-kecil gitu. Maka di zaman dulu ada istilah masjid jami' zaman Nabi itu. Jadi untuk Jumatan itu satu di masjid jami'. Adapun sholat fardu bisa di masjid kampung. Ya kan, di masjid kampung atau masjid RT gitu kan. Nah, terus ketika Jumatan ngumpul di satu masjid besar namanya masjid jami'. Kenapa dikatakan jami'? Karena mengumpulkan jamaah-jamaah yang kecil-kecil gitu. Karena kalau bikin masjid jami' jangan kecil. Ukurannya 10-10 dikatakan masjid jami'. Ya kan? Masjid jami' itu yang paling enggak bisa menampung berapa masjid gitu. Jamaahnya. Baik, artinya apa? Yang mengumpulkan atau pengumpul gitu kan. Jami'ul khair berarti apa? Pengumpul kebaikan. Yang mengumpulkan kebaikan. Terus yang ketiga marfu'un. Isim maf'ul yang diangkat. Betul ini ya? Fi'il madhinya rafa'a, mudhari'nya yarfa'u, masdarnya
raf'an. Isim fa'ilnya rafi'un. Bagus. Rafa'a yarfa'u raf'an rafi'un marfu'un yang diangkat. Ya, terus yang keempat. Ya mim nun ain yamna'u. Fi'lul mudhari artinya akan mencegah, akan melarang. Betul ya? Baik. Fi'il madinya mana'a. Amrnya apa? Imna. Masdarnya man'an. Isim fa'ilnya mani'un. Bagus. Terakhir mim sahun. Isim alat artinya alat menghapus alias penghapus. Biasanya untuk pemakaiannya pakai tak mim sahatun gitu biasanya. Ya tambahan tak di akhirnya. Mim sahatun. Cuman kita belajar tasrif ikut wazan dulu. Mim sahun. Betul ya ini ya? Ya, seperti ini. Fi'il madinya apa nih? Masaha. Mudhari'nya? Masdarnya? Mashan. Maf'ulnya? Maf'ulnya? Mamsuhun. Zaman makan? Mamsahun. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut, barangkali ada yang ditanyakan? Silakan. Enggak Pak Syahana? Ya. Sudah Pak? Iya. Jadi untuk masdar itu kan kata dasar. Sehingga semua kata turunan itu diambil dari masdar. Sehingga untuk menentukan masdar itu tidak ada rumusnya. Masdar yang 3 huruf ya, tidak ada rumusnya. Nah, terus bagaimana? Dari mana kita tahu? Satu, kalau kita di Arab bisa tanya orang Arab. Orang Arab yang maksudnya betul-betul Arab tulen ya. Bukan Arab yang maksudnya dia nggak bisa bahasa Arab gitu loh di sana ya kan. Atau sebenarnya dia orang Arab tapi di luar Arab kemudian pulang ke Arab. Seperti itu. Kemudian kalau enggak maka kita buka kamus. Ya kan? Di kamus tulisannya bagaimana gitu loh. Nah, kebetulan kita buka qara'a yaqra'u qira'atan. Seandainya qura'an ya kita harus terima. Mosok qura'an, ya begitu qura'an gitu kan. Seandainya gitu loh. Jelas ya? Ngerti ya Pak ya? Jadi bagaimana kita bisa tahu untuk masdarnya? Lihat di kamus. Itu untuk fiil-fiil yang 3 huruf. Adapun yang 4, 5, 6 itu udah baku, ada rumusnya. Paten gitu ya kan. Itu artinya yang penting kita hafal tasrifan udah pasti masdarnya seperti itu. Adapun untuk fiil yang 3 huruf maka kita harus namanya sama'i. Sama'i itu mendengar dari orang Arab. Orang Arab mengatakan kalau qara'a yaqra'u itu apa? Qira'atan gitu kan. Jelas ya? Tala yatlu tilawatan dan seterusnya. Itu untuk masdar aja atau untuk mudhari juga yang sulasi? Ya, untuk sulasi juga sama yang 3 huruf untuk mudhari'nya. Jadi untuk fiil-fiil 3 huruf yang sama'i atau sima'i itu pertama madhi dan mudhari sama masdar. Jadi paketannya gitu. Ya madhi, mudhari, masdar itu harus sima'i. Artinya apa? Kalau ada 3 huruf kita nggak boleh serta-merta atau semaunya saja kita ngikutkan bab. Seperti contoh kemarin yang kita tulis. Ya kan, misalnya ada seperti ini kemarin. Nah, ini kan ada 3 kemungkinan. Jalasa, jalisa, atau jalusa. Kan gitu kan. Nah ikut yang mana? Ikut orang Arab ya kan. Orang Arab mengucapkannya apa? Jalasa, mudhari'nya ya jelisu, masdarnya julusan. Oh, berarti itu jalasa fi'il madhinya ya jelisu, mudhari'nya julusan
masdarnya. Berarti ini jalasa yajlisu fa'ala yaf'ilu berarti bab 2. Fa'ala yaf'ilu kan bab 2. Itu ya? Afwan. Yang lain? Ya. Bedanya masdar biasa sama masdar mim. Baik, bedanya cuma di huruf mim. Jadi kalau masdar mim itu ada rumusnya, ya kan? Ada rumusnya kiasi. Sementara kalau masdar apa itu? Masdar yang bukan masdar mim mesti tidak ada mimnya. Gitu kan? Dikatakan masdar mimi karena apa? Diawali huruf mim. Tapi secara makna dia memang masdar dan dia kata dasar. Jelas? Jelas belum? Gitu ya. Yang lain? Yang untuk pemula bagusnya Mahmud Yunus itu bagus, Pak. Mahmud Yunus itu lumayan itu. Jadi ya di situ udah ada paketan madhi mudhari masdar, madhi mudhari masdar itu udah ada paketannya. Mahmud Yunus. Atau kalau yang mau gede lagi Munawir. Ahmad Warsan Munawir. Itu gede lagi itu. Dan bisa dibantu dengan kamus-kamus aplikasi di Android. Banyak sekarang. Yang lain enggak? Sebelum lanjut. Cukup? Atau bingung apa yang mau ditanyakan? Enggak, silakan. Mim sahatun, ngikut orang Arab. Penggunaannya ngikuti orang Arab. Karena ada yang pakai, ada yang enggak gitu loh. Seperti min syarun, gergaji itu enggak pakai. Enggak pakai, tapi wazannya mif'alun. Enggak pakai tak juga. Jadi penggunaannya yang betul yang mana? Yang ngikuti orang Arab. Ya kan? Memang namanya kaidah itu berarti enggak berlaku total atau mutlak. Ya betul, enggak berlaku mutlak. Mesti ada pengecualian, mesti ada hal-hal yang menyelisih kaidah itu. Cuman apa? Diambil dari hukum atau kaidah umum. Biasanya kalau ini rumusnya ini kan gitu lah. Jelas ya? Jadi ada yang pemakaiannya itu dengan tak, ada yang tidak. Seperti apa itu mim sahatun ini pakai tak, biasanya pakai tak. Mim sahatun muannas bentuknya. Seperti min syar enggak pakai tak, enggak ada min syarah, enggak ada. Dia min syar. Cukup? Gimana monggo, Pak? Kosakata bab 1 itu juga bisa digunakan untuk bab 2 atau sebaliknya. Ya. Itu sudah kita jelaskan di awal. Jadi kenapa kita kelompokkan sesuai babnya? Karena memiliki perbedaan sendiri-sendiri. Jadi bab 1 tidak bisa ditasrif di bab 2. Karena apa? Nanti ada perbedaan di mudhari dan amr. Apa itu? Nahi, kemudian zaman dan makan. Gitu ya. Itu sehingga mutlak harus tahu ya kan, madhi mudhari masdar ya kan, madhi mudhari masdar itu harus satu paket. Gitu ya. Nah dari kita tahu madhi mudhari ini tahu babnya. Contoh jalasa mudhari'nya yajlisu berarti bab 2. Darosa mudhari'nya yadrusu berarti bab 1. Fataha mudhari'nya yaftahu berarti bab 3. Doroba mudhari'nya yadribu berarti nasribnya ikut bab 2. Itulah. Tambah jelas ya? Alhamdulillah. Yang lain? Cukup? Ya, sebelum kita lanjut kita murojaah dulu. Tasrif bab 1 wazan dan contoh, tasrif bab 2 wazan dan contoh, maksud contoh yang di tabel. Kemudian tasrif bab 3 wazan dan contoh. Bab 1 fa'ala yaf'ulu contohnya nasara yansuru, bab 2 fa'ala yaf'ilu contohnya daraba yadribu, bab 3 fa'ala yaf'alu contohnya fataha yaftahu.
Baik, kita tasrif sama-sama. Fa'ala yaf'ulu. Mulai. Ya, contoh. Baik, bab 2, fa'ala yaf'ilu. Bagus. Doroba. Bagus. Bab 3. Ya, contohnya fataha. Ya. Jadi dari ketiga bab ini sebenarnya yang perbedaannya jelas sekali itu kan di mudhari. Yaf'ulu, yaf'ilu sama yaf'alu. Nah, konsekuensinya dia apa? Amr nahi zaman makan, gitu kan? Yaf'ulu amrnya uf'ul zaman makan maf'alun. Yaf'ilu amrnya if'il zaman makan maf'ilun. Jelas? Yaf'alu amrnya if'al zaman makan maf'alun. Jadi zaman makan cuman maf'a sama maf'i. Maf'i kalau yaf'i selain itu berarti maf'a semua. Baik, coba sekarang saya sebutkan madhi mudhari'nya, antum sebutkan zaman apa itu amr zaman makan. Contoh. Nasara yansuru unsur mansorun. Itu dah? Unsur mansorun. Kata bayak tubuh uktub maktabun. Bisa? Daraba yadribu idrib madribun. Fataha yaftahu iftah maftahun. Saya sebutkan madhi mudhari, antum amr dan zaman makan. Dua-dua. Impas toh? Saya 2, antum 2. Ayo. Urut. Ya dari Pak Bambang ya. Dan ini acak, enggak urut dari 1, 2, 3 enggak. Kadang 3, kadang 2, kadang 1 gitu. Jadi enggak urut. Saya ngambil dari beberapa contoh yang ada di buku. Pak Bambang. Rafa'a yarfa'u. Bagus. Irfa marfa'un. Bagus. Halaka yahliku. Ahsan. Jama'a yajma'u. Ijma' majmu'un. Majma'un. Ya, ijma' majma'un. Bagus. Karena saya knusu. Uknus maknasun. Uknus maknasun. Bagus. Hamala yahmilu. Ya, bagus. Qatafa yaktifu. Qatafa yaktifu. Loh, kok skip gimana? Ayo, yang penting muni ya. Qatafa yaktifu. It qatafa yaktifu. Amrnya apa? Iktif. Terus maf'ilun berarti apa? Berarti qatafa jadikan maf'ilun jadi
maktifun. Bagus. Paham ya? Siap ya? Baik. Kota layak tulu. Terus maktalun. Ya. Ya, bagus. Kota layak tulu kan uktul maktalun. Ya kan? Berikutnya, Mas siapa namanya? Arifin. Iya dah, Arifin dari Solo. Berikutnya fiil hadafa yahdifu. Ihdif zaman makan mahdifun. Ihdif di pokoknya di gitu kan? Di mahdifun. Ihdif mahdifun. Yahdifu mahdifun. Ihdif gitu kan? Baik. Kurang cepat. Harus dilatih terus berarti kan? Jadi kan refleks itu kan latihan dari latihan. Ba'atha ya ba'athu. Bagus. Ib'ath mab'athun. Qara'a yaqra'u. Iqra' maqra'un. Bagus. Berikutnya. Dabaha yadbahu. Oh, dabaha. Bagus. Kafaro yakfuru. Kafaro yakfuru. Terus? Makfarun. Ukfur. Makfarun. Baik, selanjutnya. Sudah habis ya? Masih ya? Hamalayah milu. Yuk. Zaman makan? Mahmilun. Fasola yafsilu. Ifsil mafsilun. Bagus. Dhahaba yadhabu. Dhahaba yadhabu. Amarnya idhab terus madhabun. Ada madhab sering dengar tak? Madhab Imam Syafi'i, madhab Hambali gitu tak? Terus bada ayab da'u. Ibda terus mabdaun. Bagus. Mabdaun. Berikutnya jala saya jelisu. Ijlis majlisun. Bagus. Pak Sihana. Rozaqa yarzuku. Urzuk. Nah, terus marzakun. Urzuk marzakun. Urzuk marzakun. Berikutnya rokok dayar kudu. Monggo Pak. Rokok dayar kudu. Lanjut. Urkut terus markodun. Bagus. Urkut markodun. Lanjut. Terus mana ayam na'u. Yuk. Mana ayam na'u. Belakangnya imna mamnaun. Faroha yafrohu. Ifroh mafrohun. Rosama yarsumu. Rosama yarsumu.
Mas Ferry? Bukan ir. Kalau u, depannya ikut u. Bukan iktub yang betul, uktub. Berarti ursum marsamun. Ya dah? Marsamun. Berikutnya. Ya. Apalagi nih? Kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju. Ukhruj terus makhrajun, ya makhrajun. Berikutnya hadafa yahdhifu. Ahsan, Masya Allah. Ya, terus ba'asa ya ba'athu. Iba'as ma ba'athun. Baik. Dakhala yadkhulu. Udkhul ma dakhalun. Ya, seperti itu ya, ikhwah. Jadi itu salah satu cara untuk apa? Kita latihan itu ya. Jadi jangan terpuaskan dengan kita sekedar sudah hafal tadi kan. Selesai enggak, coba latih gitu loh. Dan itu bisa dengan apa? Dengan teman belajar atau dengan apa? Teman hidup juga boleh. Siapa teman hidup? Istri ya kan? Ya, enggak apa-apa. Suruh nebakin ya kan? Misalnya fi'il ini ya kan? Artinya apa? Seperti itu. Nanti sholat tambah romantis nanti. Praktekan saja. Ya. Baik. Jadi fa'ala yaf'ulu uf'ul. Terus fa'ala yaf'ilu if'il, fa'ala yaf'alu if'al. Kalau yaf'ulu zaman makan maf'alun. Yaf'ilu maf'ilun. Yaf'alu maf'alun. Sudah, berarti bab 4, 5, 6 itu sudah selesai. Ya cuma itu kok sebenarnya. Yang beda itu nanti di bab 4, 5, 6 itu cuma fi'il madhinya. Fi'il madhi kan 4, 5 itu fa'ila, bab 6 fa'ula, mudhari'nya yaf'ilu, yaf'alu. Sudah toh? Di bab 2 dan bab 3. Bab 6 fa'ula yaf'ulu, itu di bab 1. Fa'ula yaf'ulu, uf'ul, maf'alun loh sama. Ya kan? Fa'ila yaf'ilu, if'il, maf'ilun sama. Fa'ila yaf'alu, if'al, maf'alun. Ya. Maka kunci bab 1, 2, 3. Bab 4, 5, 6 itu ngikut saja. Namun demikian ya tetap kita tasrif supaya kita tahu contoh-contoh fi'il yang masuk bab ini diantaranya. Baik, ada yang bertanya lagi silahkan. Ada yang bingung? Tadi perhatikan untuk amr ya. Amr itu harokatnya cuma 2. U sama I. Kapan I? Kalau yaf'i. Yaf'ilu, if'il. Sama apa? A. Yaf'alu, if'al. 2 ini. Jadi ketika yaf'alu sama yaf'ilu pakainya apa? I. Kalau dhamma U. Sehingga yaktubu, uktub, yansuru, unsur, yadrusu. Udrus apa idrus? Itu ada namanya idrus. Ya beda lagi, itu kan bukan fi'il amr. Yang betul udrus. Ya kan? Darosaya drusu apa darosaya drisu? Ya drusu. Lah itu adanya mah idris. Itu nama bukan fi'il amr. Beda lagi ya kan? Jadi darosaya drusu udrus. Jalasaya jelisu ijlis. Dorobaya dribu idrib. Rofa'a yarfa'u irfa. Jadi kalau enggak u pokoknya i. Jadi kalau mudhari'nya i-nya enggak u, maka apa? Harokat amrnya i. Jadi yaf'ulu uf'ul, yaf'ilu if'il, yaf'alu if'al. Jelas?
Yaftahu, iftah. Yajlisu, ijlis. Yadrusu, udrus. Yaknusu, uknus. Yarkudu, yahmilu, yahmilu. Yafsilu, yamna'u, imna, ya kan? Yaqra'u, iqra'. Gampang tak? Gampang, pokoknya kalau udah bisa itu gampang. Yang susah itu belajarnya itu. Iya. Ya itulah faedah atau barokah jamaah, Pak. Ya kan? Barokah jamaah. Jadi walaupun kayaknya yang penting kayak mengoram itu suaranya kan yang penting mangap gitu. Terus kita bener. Itu barokahnya jamaah gitu kan. Makanya sholat kita suruh jamaah. Saum ya jamaah. Ibadah itu kalau dilaksanakan jamaah ringan. Makanya puasa sunnah sama puasa Ramadan itu berat mana? Sunnah. Kenapa? Kalau Ramadan itu banyak temennya. Ya kan? Jangankan nasrib, jangankan belajar. Makan aja itu ada temennya sama enggak beda loh. Beda, semangatnya ada. Ya kan? Coba satu nampan itu dimakan sendiri sama 7 orang, mesti cepet-cepet yang 7 orang. Kenapa? Kenapa? Selak rauman. Oh, kalem-kalem tuas kali ulas luwe itu kan. Makanya pelan-pelan itu kan, enggak uman nanti kan. Enggak kebagian. Bukan itu maksudnya, artinya apa ya? Ketika seseorang itu banyak temennya dalam perkara makan aja itu Masya Allah semangat tuh. Coba makan itu walaupun enak kayak apapun, laparnya kayak apa, tapi kalau sendiri ya beda ya kan. Tapi kalau banyak temennya Masya Allah, ayo cepet-cepet gitu kan, makan, semangat kita. Itu perkara makan loh, kemudian nasrib, ya kan banyak temennya tambah semangat, ya gitu. Apalagi belajar, itu kita butuh banyak teman. Usahakan makanya kita punya apa? Punya teman akrab lah ya di dalam belajar itu. Ya minimal ada teman untuk murojaah. Biasakan seperti itu. Kita bisa niteni ya teman-teman yang mereka murojaah punya klub ya, dalam artian punya apa? Punya teman, itu sangat efektif hasilnya. Karena apa? Semangat ya. Jadi kalau salah ada yang ingatkan, minimal seperti itu. Nek ngantuk ya nek sing gugah, nek dhewe ngantuk bablas itu kan. Kan gitu. Baik, sekarang kita lanjut ikhwah, bab keempat. Bab keempat ini sebenarnya hampir sama dengan bab-bab sebelumnya, cuman sedikit perbedaan. Mulai bab 4 sampai 22 tidak ada isim alat. Ya, sudah satu toh, sudah berkurang satu. Nah, bebannya kurang satu. Alhamdulillah itu. Jadi mulai bab 4 sampai 22 tidak lagi ada isim alat. Kenapa demikian? Kenapa? Ya karena memang enggak ada. Masa mau diada-adakan? Karena memang isim-isim alat itu terbuat dari fiil-fiil dari bab 1, 2 dan 3. Jelas ya? Jadi fiil-fiil yang ikut bab 4, 5, 6 dan sampai 22 itu tidak ada isim alatnya. Kemudian perhatikan yang membedakan dari bab-bab sebelumnya di sini hanya fiil madhinya. Kalau bab 1, 2, 3 itu fiil madhinya apa? Fa'ala semua toh? Fa'ala, 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 yaf'ulu, fa'ala, yaf'ilu, fa'ala, yaf'alu. Kalau bab 4 dan 5 itu bab fa'ila. Madhinya dengan mengkasroh ainnya, fa'ila. Adapun mudhari'nya ada dua kemungkinan. Apa itu? Fa'ila yaf'ilu sama fa'ila yaf'alu. Dan enggak mungkin ada fa'ila yaf'ulu, enggak mungkin. Sehingga kalau misalnya ada fi'il alima, enggak mungkin ya'lumu. Kemungkinannya cuma dua, ya'limu atau ya'lam. Lah ikut yang mana? Lihat kamus. Gitu. Jadi ketika fi'il madhinya fa'ila, maka kemungkinan mudhari'nya hanya dua. Yaf'ilu atau yaf'alu.
Enggak ada yaf'ulu, enggak ada. Ya kan? Jadi di kasroh ini saja sama fathah, itu bedanya. Fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu. Nah, bab 4 adalah fa'ila yang mudhari'nya yaf'ilu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tasrif bab 4 itu diperuntukkan bagi fi'il-fi'il yang madhinya ikut rumus fa'ila, mudhari'nya yaf'ilu. Contoh di sini hasiba yahsibu. Yahsibu. Sehingga kalau ada fi'il misalnya 3 huruf. Nah, ini kan. Di kamus tertulis seperti ini biasanya kan. Nah, nanti gini. Hasiba. Nah, seperti ini kasroh berarti ii berarti fa'ila yaf'ilu berarti bab 4. Seandainya di sini fathah. Nah, di sini domah berarti hasabayah subuh berarti bab 1. Seandainya hasabayah sibu bab 2. Gitu kan? Lah, di sini kenapa hasibah ini kok harokatnya si? Ya karena orang Arab mengucapkannya hasibah. Dan mudhari'nya apa? Yasibu. Walaupun mungkin kita ora patut, yang ini bukan masalah patut enggak patut. Masalah kita belajar bahasanya orang yang ngikuti orang tersebut, gitu kan? Ya. Baik. Perhatikan, fa'ila yaf'ilu, fa'ila fi'il. Ayo, fa'ila fi'il apa? Madhi. Yaf'ilu mudhari. Masdarnya fu'lanan, bukan fa'lan lagi, tapi fu'lanan. Di sini dibuat wazan fu'lanan karena ngikuti contoh. Contohnya apa? Husbanan. Sekali lagi, di sini dibuat fu'lanan karena ngikuti contoh. Di sebagian kitab-kitab tasrif yang lain tetap fa'lan. Fa'ila yaf'ilu fa'lan. Karena memang ada fi'il-fi'il yang bab ini tapi masdarnya fa'lan juga ada. Jelas ya? Cuman karena kebetulan di sini contohnya hasibah itu masdarnya bukan hasban, tapi apa? Husbanan, maka wazannya dibuat ngikuti contoh gitu loh. Artinya apa di sini? Kenapa dibuat demikian? Ini supaya memahamkan kita bahwa ternyata masdar ini rumusnya tidak baku. Harus samai, harus melihat di kamus. Sehingga nanti kalau ada contoh-contoh yang lain, misalnya contoh tafiha, naima ini ya harus lihat kamus. Tidak mesti ini nanti apa? Seperti fu'lanan, tufhanan, ya kan? Tidak mesti. Kita harus lihat di kamus. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan, isim fa'ilnya masih tetap fa'ilun, maf'ulnya masih tetap maf'ulun. Nah, amernya ikut madhinya yaf'ilu, amernya if'il, apa itu nahinya juga ngikut la taf'il, zaman makan maf'ilun. Nah, sama toh? Sama dengan bab berapa ini? Bab 2 toh? Ya. Yang beda cuman apa? Madhi saja, sama enggak ada isim alatnya sama masdarnya. Bab 1 kan, bab 2 kan fa'ala, ini fa'ila. Jadi konsekuensi di masdar, di mudhari ya, di mudhari. Yaf'ilu if'il la taf'il maf'ilun. Yaf'alu if'ala taf'al maf'alun. Demikian. Baik, kita tasrif. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun. Yuk sama-sama. Ya, sekali lagi. Sekali lagi. Ya. Sekarang contohnya hasibah sibu husbanan hasibun mahsubun ihsib la tahsib mahsibun. Ya, mulai. Hasibah sibu husbanan hasibun
Hasiba fi'il apa ikhwah? Berarti artinya telah menghitung. Yahsibu fi'il mudhari artinya sedang atau akan menghitung. Husbanan masdar artinya menghitung. Hasibun isim fa'il artinya yang menghitung. Mahsubun isim maf'ul artinya yang dihitung. Ihsib fi'il amr artinya hitunglah. La tahsib fi'il nahi artinya jangan menghitung. Mahsibun isim zaman makan dan masdar isim zaman berarti isim zaman waktu itu. Isim makan masdar mim menghitung. Baik, saya tanya. Hasiba itu isim atau fi'il Pak Sihana? Fi'il apa Pak? Bagus. Hasibun Mas Anggit. Isim atau fi'il? Hasibun. Isim apa? Isim fa'il ya. Isim apa? Isim fa'il. Jadi dari deretan ini yang fi'il berapa ini? Ya, deretan yang kita tasrif tadi yang fi'il berapa? Hasibah 4. 1 hasibah, terus yasibu, ihsib sama la tahsib. Mungkin di dalam teori fi'il katanya cuma ada 3, kok ini 4? Gitu? Kan madhi, mudhari, amr. Ini kok ada 4? Nahi ada tuh? Mana yang benar? Mana yang benar? Katanya fi'il cuma ada 3, madhi, mudhari, amr. Kok ada yang keempat, fi'il nahi? Fi'il nahi itu termasuk fi'il mudhari sebenarnya. Termasuk kategori mudhari. Dia masuknya fi'il mudhari. Baik. Sekarang contoh. Di sini ada 2 contoh yang lain. Kok contohnya cuma sedikit? Karena memang ternyata fi'il-fi'il yang ikut bab 4 ini jumlahnya sangat sedikit. Saya nyoba mencari beberapa kitab tasrif, itu contohnya relatif sedikit. Ya, seperti Ahasan itu yang notabene biasanya apa? Contohnya banyak itu, cuma sedikit juga di bab ini. Dan ketika baca kitab pun kita jarang ketemu fi'il-fi'il yang fa'ila yaf'ilu. Ya, yang paling banyak itu bab 2, bab 5 itu paling banyak. Fa'ila yaf'alu sama fa'ala yaf'ilu itu banyak sama bab 1. Ya. Sekarang kita bagi baris meja 1 2. Tafiha cari masdarnya dulu, kemudian belakangnya ya pokoknya 3 ke belakang naima. Ya, silakan dicari masdarnya dulu. Sebelum nasrib harus tahu masdarnya. Apa tafiha masdarnya? Tafahan. Ya, fa'alan, tafahan. Tufuhan ada. Kita ambil tafahan aja yang gampang. Tafihayat fihu tafahan. Kadang-kadang ada cuman perbedaannya di mudhari, ini harus teliti loh. Kadang-kadang ada ya kan banyak masdar tetapi bedanya di mudhari, kadang-kadang gitu. Mudharinya beda. Itu harus teliti. Yang naima apa masdarnya? Nakmatan. Ya, ada beberapa masdar, kita ambil nakmatan ya. Ini meja 1 2 tafihayat fihu tafahan. Kemudian meja berikutnya 3 4 dan seterusnya
Naimayan imu nakmatan. Ya, silakan dipersiapkan. Cukup? Ya, meja 1 dan 2 ya. Tafihayat fiho tafahan. Mulai. Ya, bagus. Naimayan imuna matan. Yuk, belakang. Im latan im, bukan mi loh ya. Sering kebalik mi latan mi itu. Im latan im man imun. Ya, sekali lagi naima, ulangi. Naima yan naimu na'matan. Hei, masih trouble ini ya, nanti dilancarkan lagi. Sekarang langsung bab 5. Selesai tak? Udah, yang penting antum hafalkan, nanti ngapalkannya di rumah, jangan di sini ya. Sekarang bab 5 fa'ila yaf alu. Madinya masih sama, yang beda apa? Mudhari'nya yaf alu ya. Yaf alu ini tasrifnya seperti bab 3. Fa'ala yaf alu tak? Ini bab 3. Cuman bedanya tidak ada isim alat. Perhatikan. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun. Ya, tasrif mulai. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun. Bagus. Sekali lagi. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun. Contohnya di sini alima. Nah, perhatikan alima mudhari'nya ya'lamu. Apa artinya alima? Telah mengetahui, ya'lamu akan mengetahui. Lah masdarnya di sini tidak ikut rumus. Kalau ikut rumus apa? Aleman loh. Gitu. Alima ya'lamu aleman. Apa aleman? Manja. Kalau ikut rumus kan aleman. Ya, tapi ini ilman. Karena apa? Ya memang masdarnya ilman, bukan alman. Gitu. Ya, di sini menunjukkan apa? Kenapa dibuat beda? Ya, supaya dipahami bahwa masdar tidak baku rumusnya. Harus lihat kamus. Rumusnya enggak pakem gitu loh. Jadi enggak sama masdar satu dengan yang lainnya untuk fi'il yang 3 huruf. Fa'il maf'ul masih sama. Alimun ma'lumun. Amrnya karena ya'lamu i'lam. La ta'lam zaman makan ma'lamun. Sama tak? Itu. Alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun. Ya, sama-sama. Alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun. Sekali lagi. Alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun. Ya, ada contoh-contoh di situ. Ada 8 contoh, ada sami'a. Artinya apa? Mendengar. Ada so'ida, fahima, qoti'a, lahiqa, fariha, laiba, dan ghodiba. Ada 8 contoh. Ya. Itu nanti kita jadikan sebagai PR aja untuk apa itu latihan tasrifnya. Baik, sekarang langsung bab 6. Cepet-cepet aja, yang penting paham. Daripada lama-lama nggak paham. Ya kan?
Apa? Ghadiba. Ghadiba. Ghadiba yaghdabu. Di Quran itu ghadiba juga kan? Ghadiba, di Quran itu ghadiba. Kalau ghadabun itu masdar, ghadabullah itu masdar. Ya toh? Kalau fi'il madhi ghadiba. Ya. Misalnya alaihim ghadabullah, ghadab toh itu masdar. Kalau dengan memfatkah dhoknya berarti masdar. Ya, seperti fariha, farohan itu masdarnya. Ya, faroh itu masdar. Kalau farih, fi'il. Jadi nanti sama-sama 3 huruf, makanya nanti apa? Di antara manfaat belajar sorof ini kita bisa membaca beberapa bacaan gitu toh. Nah, baca apa? Rajulun, apalagi? Rijlun, bagi apa lagi? Rojila, rojilun, banyak banget. Ya kan? Nah, ilmu sorof kayak gitu. Dibaca fi'il, rojila. Kalau kita ingin maknanya kaki, rijlun gitu toh. Kalau di depannya hada berarti bacanya rojulun. Nek hadihi, rijlun. Hadihi rijlun. Apa bedanya? Kalau hadihi kan muannas, perempuan toh. Nek rajulun kan laki-laki. Nek rijlun muannas hukumnya. Ya toh? Kalau rijlun muannas, kalau rajulun mudzakkar. Kalau depannya hada bacanya rajulun. Kalau hadihi. Nah, kalau misalnya ada dhamir huwa, misalnya ada mengandung dhamir huwa di sini, rojilu, rojila, fi'il. Jadi kalau mengandung dhamir dia dibaca fi'il gitu loh. Ya dah, dibaca fi'il. Kalau fi'il bacanya, kalau fi'il kan 3 huruf ini cuman fa'ala, fa'ila, fa'ula, berarti 3 kemungkinan. Rojala, rojila, rojula. Enggak ada rojulun. Lun itu kan ciri isim. Ya dah, kalau dibaca fi'il rojila, rojala atau rojula. Baik. Bab 6 sekarang ikhwah. Ya. Apa di situ? Ya memang ada beberapa makna, Pak. Jadi mengira itu ketika dia difungsikan sebagai af'aludhon. Ya dah. Itu nanti di pembahasan apa? Di pembahasan saudara-saudaranya kana. Di pembahasan saudara-saudara kana. Kalau dia bukan saudaranya kana, artinya menghitung, betul. Maka ada ahlul hisab. Apa ahlul hisab? Tukang hitung gitu loh, bukan tukang rokok, ahlul hisab. Wah, ini ahlul hisab berkumpul ini mau isbat. Bukan itu maksudnya. Ahlul hitung ya kan? Dihitung itu loh. Jadi pakai ru'yah atau hisab. Hisab itu maksudnya dihitung dengan perhitungan gitu kan. Sekian derajat itu berarti sudah nampak. Secara ilmu sudah nampak. Oh baru minus sekian derajat berarti secara ilmu belum nampak gitu. Maka dikatakan hisab, menghitung. Gitu ya? Itu. Ya. Jazakumullah khairan atas masukannya dan informasinya. Baik, yang ke-6 sekarang. Wazan yang ke-6 apa itu? Fa'ula yaf'ulu. Ya, fa'ula yaf'ulu. Nah, ini karena fa'ula yaf'ulu berarti tasrifnya seperti bab 1. Yaf'ulu amarnya uf'ul, terus zaman makan maf'alun. Ya toh? Uf'u maf'alun. Perhatikan di sini kok kolom nomor 6 bolong. Kosong tuh ini. Tempatnya apa ini? Isim maf'ul. Di sini menunjukkan bahwa secara umum fi'il-fi'il bab ini tidak ada isim maf'ulnya. Walaupun di fi'il-fi'il atau bab sebelumnya ini sebenarnya ada beberapa fi'il yang minimal tidak ada maf'ulnya.
Jadi fi'il-fi'il yang dia tidak butuh objek itu tidak ada isim maf'ulnya. Walaupun bab 1, 2, 3, 4, 5. Gitu? Lah kok ditasrif? Pelengkap tasrif saja supaya tidak pincang. Makanya di sini tetap nanti kita tasrif. Isim maf'ul tetap kita tasrif sebagaimana bab-bab sebelumnya. Sehingga ini nanti tetap fa'ula yaf'ulu fu'lan fa'alun maf'ulun gitu kan. Itu ditambahi maf'ulun, uf'ul, lataf'ul, maf'alun. Yang beda lagi di isim fa'il nomor 5. Bab 1 sampai 5 rumusnya apa? Fa'ilun. Di sini fa'alun. Ya. Apakah contoh-contoh nanti semuanya ikut fa'alun? Jawabnya tidak. Di sini dibuat fa'alun karena ngikuti hasanun. Ya kan, karena ngikuti hasanun. Nah, ini namanya bukan isim fa'il, namanya sifat musyabahah bismil fa'il namanya. Ya, ini untuk siapa? Untuk fi'il-fi'il yang lazim dan biasanya di bab 6. Walaupun nanti ada di antara sekian yang di bab 6 ini yang ikut rumus fa'ilun. Contohnya soluha. Soluha nanti isim fa'ilnya tetap apa? Solihun, fa'ilun. Jadi seandainya ini contohnya saya ganti, bukan hasuna tapi apa? Soluha, maka wazannya fa'ilun. Soluha yasluhu solahan, solihun, fa'ilun. Tetap toh? Ya, di sini dibuat fa'alun karena ngikuti apa? Hasanun. Ya, apa toh itu sifat musabah? Sifat musabah itu kalimat yang maknanya seperti isim fa'il, tetapi rumusnya bukan isim fa'il. Saya ulangi ya. Jadi kalau ada kata, kalimat yang artinya yang tapi kok rumusnya enggak fa'ilun, itu bukan isim fa'il, namanya apa? Sifat musyabahah. Itu. Baik, sudah adzan berkumandang ini kayaknya. Betul ya? Yakin toh? Saya kira nanti halusinasi karena mungkin banyak yang puasa ini sudah. Baik, kita break dulu ya. Insyaallah untuk bab 6 kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan untuk tugas insyaallah saya share di grup ya, di grup WA insyaallah ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.